Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Selanjutnya mari kita sampaikan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di yaumil akhir nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni mata pelajaran akhlak. Seperti biasa menggunakan kitab Al-Akhlaqul lil Banin. Jadi pada pertemuan atau pembahasan yang lalu kita sudah membahas, jadi kita masih membahas tentang poin yang pertama, yakni al-akhlaqu. Jadi kita sudah membahas bagian pertama dan bagian kedua. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagian yang ketiga. Jadi sebelum kita memulai materi kita, pembelajaran kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa inna dan sesungguhnya an-nasa, semua manusia, sesungguhnya manusia, la yanzuruna, tidak dilihat, ila jamali wajhika, tidak dilihat kepada tampannya wajah. Sesungguhnya manusia itu tidak dilihat dari ketampanan wajahnya, wala jiddati siyabika, dan tidak pula pada kebaruan pakaiannya atau barunya pakaiannya, walakinnahum, akan tetapi mereka atau manusia itu yang zuruna, dilihat, ila akhlaqika, kepada akhlakmu, atau akan tetapi manusia itu dilihat dari bagaimana akhlaknya. Jadi akhlak ini sangatlah penting, karena sesungguhnya kita sebagai manusia dapat dilihat dari baik atau tidaknya akhlak kita, bukan dilihat dari tampan atau tidaknya wajah, baru atau tidaknya pakaian kita. Akan tetapi manusia yang baik itu dilihat sejauh mana akhlaknya dalam kehidupannya sehari-hari, apakah baik atau buruk akhlaknya. Karena inilah yang sangat penting, yang pertama kali harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kama qala syairu, sebagaimana seorang penyair berkata dalam sebuah syairnya, la tanzurunna li aswabi ala ahadin
janganlah kamu melihat baju seseorang. In rumta ta'rifuhu fanzur ilal adabi. Jika kamu ingin mengenalnya, lihatlah pada adabnya. Fal'udu law lam tafuh minhu rawaihahu. Jika kayu gaharu tidak semerbak baunya, lam ya'riqin nasu bainal 'udi wal hatabi. Tidaklah orang bisa membedakan antara gaharu dan kayu. Jadi ini perumpamaan yang diberikan oleh seorang syair bahwa janganlah kita melihat penampilan atau baju seseorang jika kita ingin mengenal orang itu. Akan tetapi kita harus melihat akhlaknya atau adabnya, bagaimana dia bertutur sapa, bagaimana dia bertingkah laku. Jadi orang akan menilai kita bukan dari bagus atau tidaknya pakaian kita, atau tampan atau tidaknya wajah kita, akan tetapi orang akan menilai kita, akan melihat kita, atau manusia yang lain akan melihat kita baik atau tidaknya kita tergantung daripada akhlak kita sehari-hari, tergantung daripada tutur sapa kita, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang dilihat oleh tolak ukur yang dapat menjadi ukuran bahwa apakah baik atau tidaknya adab atau akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, al-akhlaqul hasanah, seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan lalu, akan dicintai oleh seluruh manusia, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh keluarga-keluarga kita. Jadi itu merupakan hasil daripada ketika dalam kehidupan kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang terbaik, yang senantiasa dan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah merupakan contoh suri tauladan yang sangat terbaik dalam kehidupan kita. Uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah. Jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan kita, panutan kita. Jadi dalam kehidupan kita sudah sepantasnya kita berakhlak sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kehidupan kita kita tidak berhak menilai seseorang atau menilai orang atau menilai manusia yang lain sesuai dengan pakaian dan penampilannya. Jadi bisa saja misalnya menurut kita penampilan orang itu compang-camping, menurut kita mungkin penampilan orang sangatlah jelek, bajunya mungkin tidak serapi baju kita. Akan tetapi di balik itu semua dia memiliki adab dan akhlak yang sangat mulia. Maka dia lebih mulia daripada orang yang memiliki wajah yang tampan, wajah yang bagus, wajah yang gagah, lalu penampilan yang bagus, bajunya baru dan sebagainya, memiliki kekayaan dan kemewahan, akan tetapi tidak memiliki adab dan akhlak dalam kehidupannya. Orang itu lebih hina. Maka dari itu dalam Al-Quran pun mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melihat penampilan kita, baju atau celana kita, ketampanan wajah kita, akan tetapi Allah melihat dari ketakwaan kita. Jadi ini yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah saja tidak melihat daripada penampilan kita, tidak melihat daripada kemewahan atau kekayaan kita, akan tetapi Allah melihat
bagaimana, sejauh mana ketakwaan kita kepadanya. Begitu juga dengan akhlak. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya waqala akharu, dan penyair lain berkata, wa ma yanfa'ul fityana husnu wujuhihim, tidaklah bermanfaat bagi pemuda wajahnya yang tampan atau wajahnya yang gagah, idza kanatil akhlaqu ghaira hisani, apabila akhlaknya tidak baik. Jadi tidaklah berguna ketampanan kita, bagusnya pakaian kita, banyaknya harta kita. Tidak berguna itu semua jika tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, tidak dibarengi dengan akhlak yang baik pula. Jadi semuanya tidak berguna, tidak ada artinya jika kita tidak memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Karena sesungguhnya ini yang menjadi tolak ukur daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pun, kita tidak akan membawa kekayaan kita tidak akan membawa ketampanan wajah kita. Karena ketampanan wajah kita seiring kita umur kita tua akan pudar. Apalagi ketika meninggal misalnya, kita hanya tersisa tulang belulang. Ataupun ketika kita meninggal, kita tidak bisa lagi membawa kekayaan kita, baju celana kita yang bagus misalnya. Akan tetapi yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kita, adalah ketakwaan kita, adalah akhlak dan adab kita yang baik selama hidup di dunia. Itu yang akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Wa kadzalikal ilmu la yanfa'u ma'a su'il khuluqi. Dan demikianlah sebuah ilmu la yanfa'u, tidak akan bermanfaat, ma'a su'il khuluqi, tidak akan bermanfaat manakala orang yang memiliki ilmu tersebut memiliki akhlak yang buruk. Wal alimu sayyi'ul akhlaqi. Jadi tidaklah bermanfaat suatu ilmu atau sebuah ilmu manakala orang yang berilmu itu memiliki akhlak yang buruk. Jadi inilah pentingnya kita belajar dulu akhlak. Jadi para ulama dulu, mereka rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka, para ulama terdahulu lebih dahulu mempelajari adab daripada mempelajari ilmu. Saking pentingnya adab ini, sehingga dengan adab, setelah kita belajar tentang ilmu, kita akan tahu dengan ilmu itu kita harus bagaimana dalam kehidupan kita. Jadi dengan kita memiliki adab, maka ilmu itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita, akan bermanfaat bagi diri kita sendiri, akan bermanfaat bagi orang lain pula di sekitar kita. Jadi letak manfaatnya ilmu adalah sejauh mana kita yang memiliki ilmu tersebut memiliki adab yang baik, sehingga kita paham dengan ilmu itu, lalu kita tahu bagaimana kita akan memperlakukan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah ketika kita memiliki adab yang mulia, maka insya Allah ilmu apapun yang kita miliki akan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Makruhun 'indan nasi. Jadi orang-orang yang berilmu akan tetapi memiliki adab yang tercela, adab yang jelek atau akhlak yang tercela, maka makruhun 'indan nas, mereka dibenci di antara manusia.
aktsaru minal jahili, bahkan sangat dibenci daripada orang-orang yang bodoh. Jadi orang berilmu yang memiliki adab yang buruk itu sangat dibenci oleh seluruh manusia, bahkan sangat dibenci sekali daripada orang-orang yang bodoh itu. Jadi lebih hina orang-orang yang berilmu tapi tidak memiliki adab daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu sekalipun. Jadi inilah bahayanya ketika kita berilmu lalu kita tidak memiliki akhlak dan adab yang mulia. Fa'alaika an ta'taniya bitahdzibil akhlaqi, maka hendaklah kamu an ta'taniya memperhatikan bitahdzibi pendidikan akhlakika, pendidikan akhlakmu. Maka kita diperintahkan atau kita dianjurkan harus senantiasa memperhatikan pendidikan akhlak kita sejak masa kecil kita, sehingga ketika kita dewasa nanti kita sudah terbiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus terbiasa atau membiasakan diri berakhlak dengan akhlak yang mulia, tutur sapa yang mulia, tutur sapa dengan perkataan yang lemah lembut, lalu tindakan dan perbuatan yang senantiasa dapat mendatangkan kesenangan daripada seluruh manusia. Maka insya Allah ketika kita mampu dalam kehidupan kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka insya Allah kita diberkahi dalam kehidupan kita, diridhoi oleh Allah, lalu kita disenangi dan disayangi oleh keluarga dan seluruh manusia. Fa'alaika an ta'taniya bitahdzibi akhlaqika, maka hendaklah kamu memperhatikan pendidikan akhlakmu, kama ta'taniya bi talabil ulumi wal ma'arifi, sebagaimana kamu memperhatikan batalabi, kamu menuntut al-ulumi atau kamu mencari ilmu dan pengetahuan. Jadi harus berbanding lurus antara usaha kita memperbaiki akhlak juga usaha kita dalam mencari ilmu dan pengetahuan. Maka dari itu akhlak dan adab itu sesuatu yang sangat penting, yang paling pertama, yang paling awal harus kita perhatikan sebelum kita mencari ilmu dan pengetahuan. Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan itu akan bermanfaat atau tidaknya bila mana ketika kita memiliki ilmu itu, sebelum kita memiliki ilmu kita memiliki akhlak dan adab yang terpuji atau mulia. Sehingga ketika kita sudah memiliki akhlak yang mulia, yang terpuji, insya Allah ilmu apapun yang kita miliki akan senantiasa bermanfaat bagi kehidupan kita dan kehidupan orang banyak. Allah akan senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan selanjutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan keyakinan dalam kehidupan kita, sehingga dalam setiap keseharian kita, dalam tutur sapa dan tingkah laku kita, Allah senantiasa meridhoi dan merahmati. Lalu Allah senantiasa memberikan kekuatan untuk agar kita semua mampu berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dan Allah senantiasa menjauhkan kita dari keburukan dan akhlak yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembahasan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi kegiatan
kegiatan dan pembahasan kita pada kesempatan ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.